Nabi SAW pernah memberikan sebuah contoh bagaimana syaitan itu mengelabui orang yang bodoh tentang ilmu agama, khususnya ilmu akidah. Kata Nabi, "Inna syaitana ya'ti ahadakum fayaqul man khalaqak." Syaitan itu datang kepada seseorang di antara kalian lalu bertanya, "Siapa yang menciptakanmu?" Fayaqul Allah tabaraka wa ta'ala. Orang itu menjawab, "Allah yang menciptakan aku." Lalu syaitan bertanya lagi, "Man khalaqallah?" Siapa yang menciptakan Allah? Fa idza wajada ahadukum dzalika falyaqul amantu billahi wa rasulih fa inna dzalika yudhibu an. Kalau seseorang merasakan itu di dalam pikirannya, ada pertanyaan siapa yang menciptakan saya? Kemudian kita menjawab sendiri Allah yang menciptakan saya. Lalu muncul lagi pertanyaan, lalu siapa yang menciptakan Allah? Kan suka ada kayak gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang sok kritis dan nakal tentang akidah, tentang kebesaran Allah. Kalau muncul pertanyaan-pertanyaan yang syubhat kayak gini dalam hati kita, kata Nabi, maka katakan amantu billahi wa rasulih. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya, sehingga pertanyaan itu akan hilang dari pikiran kita. Kenapa? Karena itu adalah jalan masuknya syaitan untuk mengelabui pikiran kita, karena syaitan tahu keterbatasan ilmu kita. Yang terakhir teman-teman, jalan masuknya syaitan ke dalam hati manusia adalah su'udzon, berburuk sangka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm." Wahai orang yang beriman, jauhilah sebagian besar dari prasangkaan, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Surat Al-Hujurat ayat 12. Prasangka itu seringkali menjadi jalan masuknya syaitan untuk membisikkan hal-hal yang buruk di dalam pikiran dan hati kita. Misalnya kita kayak mendapatkan sebuah berita yang tidak terlalu jelas nih. Tetapi kita langsung menyimpulkan berita itu dengan sebuah kesimpulan karena mengikuti prasangka kita. Nah, inilah jalan masuknya syaitan. Jangan menyimpulkan dulu sesuatu yang belum jelas. Jangan menyimpulkan dulu sesuatu yang kita dengar hanya sekilas. Cross check dulu, tabayyun dulu. Makanya Allah mengatakan fatabayyanu, cari tahu dulu kebenarannya, kejelasan beritanya. Sehingga kita tidak terjebak ke dalam prasangka. Apalagi kalau prasangkanya salah. Benar aja kadang-kadang dosa, apalagi salah. Itu akan membuat kita akhirnya menyebarkan fitnah, menyebarkan hoax. Maka solusinya adalah cari tahu kebenaran secara lebih kritis. Milikilah kemampuan analytical thinking atau berpikir secara analisis supaya kita menganalisa informasi. Ini benar nggak ya? Ini benar nggak ya? Compare, bikin perbandingan antara satu sumber dengan sumber yang lain sehingga kita tidak terbawa arus. Apalagi sekarang kita mudah sekali mendapatkan berita dan informasi di sosial media. Bahkan banyak dari kita yang kadang-kadang ketika dapat sebuah posting, ada kecelakaan misalnya ya. Ada tawuran, ada apa gitu ya, viral. Si yang punya akunnya tuh nggak ngejelasin gitu secara lebih jelas di captionnya ini di mana, kejadiannya, kronologisnya kayak gimana, nggak jelasin. Akhirnya kita mencari beritanya di mana? Di komen. Kita lihat komen-komen orang. Kayak misalnya yang paling gampang gini sih. Ada film, adegan film bagus gitu kan. Kita kan penasaran itu film apa sih? Cari judul filmnya di mana? Di komen. Oh ternyata ini film A, film B, dan seterusnya. Gitu juga dengan berita. Nah karena saking mudahnya kita mendapatkan informasi tapi referensinya nggak jelas, maka kita harus lebih analytical thinking, lebih menganalisa lagi dalam menalar sebuah berita. Nggak boleh sembarangan kita menerima. Apalagi berita politik, berita yang sifatnya sosial, sehingga kita akhirnya mudah menyimpulkan lewat prasangka kita. Wah dasar suaminya jahat ninggalin istrinya, dasar istrinya selingkuh, dasar pemerintah begini, dasar ulama begitu, dan seterusnya. Kita ikutin prasangka hanya lewat sebuah postingan, hanya lewat komen, kita ikutin banyak komen-komen orang, terus kita nimbrung di situ ngikutin suara terbanyak. Ini namanya su'udzon, prasangka buruk yang membahayakan kita sehingga masuklah syaitan untuk mengendalikan pikiran kita. Pernah Nabi SAW suatu ketika sedang berjalan dengan salah satu istri beliau. Jadi ini dikisahkan oleh Sofia binti Hai. Jadi istri Nabi Sofia sedang jalan dengan Nabi pulang dari iktikaf.
Jadi waktu itu Sofia, istri Nabi itu menemani Nabi itikaf di masjid, tapi udah kemalaman, akhirnya Nabi keluar dari masjid mengantarkan Sofia pulang. Nah, karena perjalanan dari masjid ke rumah Sofia itu agak gelap, di tengah jalan Nabi berpapasan dengan dua orang sahabat. Dua orang sahabat ngelihat Nabi lagi jalan sama seorang perempuan, sama seorang cewek, mereka kemudian menghindar. Karena mereka takut Nabi merasa malu ketahuan jalan dengan cewek. Akhirnya mereka menghindar masuk ke sebuah gang. Nabi tahu ada mereka, akhirnya Nabi memanggil. Kesini dulu kata Nabi. Ini adalah Sofia istri aku bukan jalan sama orang lain yang bukan mahram aku gitu. Kemudian sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, gak mungkin kami berpikir yang macam-macam tentang engkau. Maka Nabi SAW kemudian menjawab, inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam minal jasad. Syaitan itu ngalir dalam aliran darah kita. Sehingga bisa jadi sekarang kalian tidak berprasangka, tetapi ketika kalian tidak mendapatkan kejelasan berita, aku nggak klarifikasi siapa perempuan ini, suatu saat kalian akan berprasangka buruk terhadap aku. Jadi tabayyun, klarifikasi itu penting banget. Sampai Nabi aja yang suci, yang tidak pernah berbuat dosa, takut sahabat terjebak dalam prasangka tentang perempuan yang berjalan bersama beliau, sehingga beliau bertabayun, ini adalah Sofia istriku. Bagaimana dengan kita? Keharusan kita untuk tabayun atau mengklarifikasi sebuah berita menjadi sangat darurat, sehingga kita tidak terjebak di dalam bisikan-bisikan syaitan yang membuat prasangka-prasangka buruk kita terhadap orang lain. Semoga jalan-jalan masuknya syaitan yang dijelaskan oleh Syekh Said Hawa di dalam kitab Tazkiyatul Anfus ini menjadi referensi yang baik buat kita untuk menutup celah-celah syaitan agar tidak menguasai benteng hati kita. Barakallahu fikum.